persekutuan kaum Bapa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam pencurahan Roh Kudus hari ini, kita semua diajak, dipanggil untuk memahami satu pribadi Allah sendiri, yaitu hadir di dalam Roh. Bahwa kita lebih banyak melihat bagaimana pekerjaan Allah itu dari tiga pribadi. Kita memahami dengan ajaran iman kita, yaitu Trinitas. Menjadi diskusi hebat, Bapak-bapak sekalian, bahwa kita yang mengikuti dan mengimani Yesus Kristus ini memiliki tiga: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kita tidak hanya memahami Allah dari hal yang paling sempit. Ternyata bahwa pekerjaan Allah yang besar dari tiga sifat kehadirannya ini sebagai Allah yang satu, bekerja untuk semua manusia. Dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma bagaimana Roh Allah itu menghidupkan. Kejadian pasal 1 ayat 1, sebelum segala sesuatu dijadikan, Roh Allah itu ada di atasnya. Lalu seluruh yang hidup di dalam dunia ini oleh sabda Tuhan disampaikan. Berbeda dengan kita manusia, Roh Allah itu dikeluarkan sehingga kita menjadi hidup. Dari tanah yang dibentuk, kita menjadi hidup karena Roh Allah yang ada di dalam kita. Persoalannya adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa, tubuh kita yang fana ini tercemar oleh dosa itu, dan roh ini pun juga terganggu dengan dosanya kedagingan kita, sehingga kedagingan kita itu membuat tidak ada ruang lagi untuk roh yang sebenarnya dari Allah itu menguasai kita, sehingga kita tidak dapat menyelamatkan diri oleh karena kejatuhan. Tetapi dari hal ini Allah bertanggung jawab kepada apa yang telah dipercayakan bagi kita. Oleh sebab itu dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dikatakan oleh Paulus bahwa kita ini orang-orang berhutang. Bukan berhutang kepada daging, tapi berhutang kepada roh yang ada di dalam diri kita ini. Roh ini dikasih dengan gratis. Roh Allah yang besar itu tinggalkan di dalam kehidupan kita, dan kita berhutang. Ketika hidup kita jatuh di dalam dosa oleh Adam dan Hawa, maka roh itu menjadi tanggung jawab Allah untuk dia disucikan, diselamatkan. Adalah Yesus bagi kita untuk menyelamatkan kita dari kehidupan yang fana. Daging ini akan kembali kepada tanah, dan roh ini akan kembali kepada Tuhan. Tidak ada roh yang cemar itu datang bertemu dengan roh Allah yang besar dan suci. Tidak ketemu. Demikian juga dengan hidup kita. Dulu kita hidup tidak mengenal Allah, percaya kepada segala sesuatu yang tidak menuntut dan mengenal Allah. Tapi ketika roh itu ada dengan kita, tinggal dengan kita dan menyelamatkan kita, sampai pencurahan Roh Kudus dikatakan, kamu akan menerima Roh Kudus, menerima kuasa kalau Roh Kudus ada di atas kamu pada murid-murid. Sehingga kita hari ini mendapat pimpinan dari Roh Kudus di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita terima. Allah mau supaya setiap orang yang hidup di dalam roh ini dipimpin oleh Roh Allah. Maka hidup yang kita peroleh dari Tuhan ini hidup yang berharga. Bukan hanya kita memperoleh hidup lalu yang penting saya hidup. Tidak. Ada sesuatu yang paling penting diperhatikan oleh Allah ketika Dia memberikan hidup ini bagi kita, untuk kita bisa melihat hidup yang dipimpin oleh roh ini juga menghidupkan pribadi kita kepada yang lain. Jadi tidak ada orang yang namanya menerima roh Allah itu dipimpin oleh roh Allah langsung hidup sendiri-sendiri. Yang hidup sendiri-sendiri itu roh lain. Karena Allah menghendaki kita di semua selamat, Dia menghendaki kita semua ini dipimpin. Dan murid-murid itu menjadi generasi yang baru untuk membawa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bersekutu
kumpul di Yerusalem sama-sama, berdoa sama-sama, bernyanyi bersama-sama, semuanya bersama-sama. Dan roh ini menuntun supaya setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia menjadi pribadi yang mengenal Allah. Saya katakan Bapak-bapak sekalian bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka Roh Allah itu menyerahkan seluruh di dalam hidup kita. Kecuali kalau kita tidak memberi tempat, kecuali kalau kita tidak memberi ruang untuk Roh itu memimpin kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita memaknai ayat yang ke-14 hari ini, hidup sebagai seorang bapa yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita berhutang dari Roh ini. Hidup ini tidak ada yang dikasih sebentar kita hidup. Ini nenek punya, ini bapak punya, bapak lagi kasih di sana, kau pakai baik-baik, kau capek, kau kasih kembali. Tidak ada. Sekali saja kita berkorban. Bagaimana kita dapat melihat hidup yang dipimpin oleh Roh Allah? Saya sebagai bapa dalam tanggung jawab saya yang besar, dalam perjalanan kehidupan saya, kehidupan pribadi saya, semua yang harus saya jalani sampai hari ini masing-masing berbeda-beda. Tapi bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Allah? Sebab Roh Allah dipercayakan kepada seseorang karena ada punya tujuan. Roh Allah dipercayakan kepada seseorang karena ada punya maksud. Dan Allah bertanggung jawab untuk kepada siapa yang mempercayakan Roh ini untuk dia bisa menerima Roh ini menjadi pribadi yang mengenal Allah. Oleh sebab itu, bapak-bapak, kalau kita mendapat hidup lalu kita jauh dari Tuhan, ini sesuatu yang sangat menjadi pertanyaan. Ini roh apa yang tinggal dalam diri? Kalau dia menerima hidup ini, bahwa dia tahu ini saya sangat berhutang kepada Tuhan karena roh ini Tuhan punya. Lalu dia tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan ini roh apa yang tinggal di dalam dirinya? Bagaimana kita memahami pimpinan Roh Allah itu bagi kita? Dalam bagian ini, Paulus mengatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sangat bijak. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah? Yang pertama, kita harus memahami bahwa roh ini hanya sebentar dan akan kembali kepada Tuhan. Tidak kekal dengan kita karena tubuh ini akan fana. Tubuh kita ini tidak kuat menahan roh yang tinggal ini. Mazmur 90 bilang 70. Kalau bisa 80. Itu pun juga menjadi kesusahan kita untuk mau sampai 80. Kita mau hitung sampai sekarang, kita bapak-bapak yang dapat 90 ini sudah susah. Bersyukur kalau ada yang sudah sampai 80. Karena dia akan bisa melihat anak-anak dari anak-anak. Itu Mazmur 128, seorang laki-laki yang takut kepada Tuhan. Seorang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia memahami bahwa hidup saya dengan dunia ini, dengan semua yang menjadi tanggung jawab ini sangat singkat, maka tubuh ini akan hilang, roh saya ini akan kembali kepada Tuhan. Bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan ini, baik atau tidak? Maka pilihlah hidup kita yang ada sekarang ini tetap dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin itu berarti saya mau mendengar, saya mau ikut, saya mau bersama-sama. Itu mau dipimpin. Tidak ada orang yang mau dipimpin tapi satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan. Kalau dia mau dipimpin oleh Roh Allah, maka seluruh apa yang dia naikkan kepada Tuhan, dia sebagai anak Allah, maka dia akan dipimpin. Siap, laksanakan. Saya akan ikut. Saya akan patuh
patuh dan saya akan taat. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah hidup sebagai anak-anak terang, bukan lagi gelap. Anak-anak yang hidup dalam terang itu dipimpin oleh Roh Allah supaya betul-betul dia memahami ketika waktu saya dengan Tuhan ada sesuatu yang berharga saya lakukan. Ketika waktu saya sebagai seorang bapak, seorang suami, imam, raja dan nabi, saya mau dipimpin oleh Roh Allah. Saya memahami bahwa waktu saya dengan Tuhan ini sangat berharga dengan Tuhan. Sebabnya bapak-bapak ketika ibadah PGB dilakukan, dari sekian banyak bapak-bapak, inilah bapak-bapak yang mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Bapak jangan takut. Hari ini kita berdoa untuk kita anak-anak mau sekolah, jangan takut. Kita jangan takut untuk apa yang harus kita selesaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab besar yang harus kita selesaikan ketika saya sudah masuk dengan masa pensiun saya, dengan masa putih rambut saya, dengan masa perkumpulan kesakitan saya, bahwa tubuh kita ini akan binasa dan roh ini akan kembali bertemu dengan Roh Allah. Itu sukacita. Karena kita mau memahami bahwa hidup saya ini sangat penting, maka saya mau terus dipimpin Roh Allah. Hal yang kedua, seorang bapak yang dipimpin oleh Roh Allah, dia sangat paham dan sangat memahami bahwa berkat-berkat yang saya peroleh bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Kita jangan hanya sampai waktu kita merasa tidak kuat baru kita mau kasih waktu untuk Tuhan. Jangan. Ketika saudara diberikan tanggung jawab, bapak-bapak, kita diberikan posisi, kita diberikan jabatan, kita diberikan tanggung jawab penting, maka disitulah posisi Allah dalam pimpinan-pimpinan Allah bagi kita itu mulai bekerja dengan kita. Bukan pada saat kita susah, lalu kita menjadikan Allah itu sebagai solusi paling terakhir. Tidak. Pimpinan Allah itu selalu paling terdepan. Ketika murid-murid dengan Yesus di danau angin ribut, Yesus ada di berita. Sudah mau tenggelam, baru tahu Yesus di depan. Pimpinan Yesus tidak pernah Allah tidak pernah menjadi yang terakhir. Dia harus selalu menjadi yang terdepan. Sebagai kaum bapa, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, banyak atau sedikit, kuat atau lemah, baik atau tidak baik waktunya, Yesus selalu yang paling depan. Dia harus paling depan. Pendeta, saya ini bagaimana dan saya di sana bagaimana? Dengan begitu saya juga mengalami banyak hal. Allah kadang mengizinkan sesuatu terjadi pada kita supaya kita menjadi bapa yang bersabar. Allah kadang-kadang mengizinkan sesuatu ketika kita ada di jurang supaya kita tahu bagaimana kita bisa bertahan. Dia membiarkan kita untuk menimbul sesuatu yang paling berharap supaya bagaimana dia melihat bapa ini bisa setia dengan Tuhan atau tidak. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia memahami apa yang dia peroleh hari ini adalah berkat kebaikan dari Tuhan. Kita tahu bahwa kita datang dengan masing-masing pergumulan, kita datang dengan masing-masing tantangan dan persoalan di dalam keluarga. Istri dan anak-anak kita dan tanggung jawab anak cucu kita pun juga menjadi tanggung jawab dan peran kita. Tetapi ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita jangan merasakan bahwa sapu dua ini terlalu singkat, sapu dua ini tidak bagus. Saya berdiri menyanyi juga kadang-kadang miring-miring. Jangan ragu kalau ada pimpinan Tuhan. Apa yang kita buat hari ini menandakan bahwa saya mau terus dipimpin oleh Tuhan. Sampai masa putih rambut aku tetap diam, dan sampai masa tua aku tetap menunggu. Aku tidak mau meninggalkan kamu dan aku mau menanggung kamu terus. Mazmur 34 ayat 23, 24, 25 bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab aku menolong. Dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua,
Tetapi aku tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Bapak yang hari ini ada jualan di pasar, bapak yang hari ini ada jual ikan, ada dayung di laut. Seorang bapak yang hari ini dia ojek, dia hanya sebagai tukang bangunan, dia guru yang satu sudah pensiun, dia sudah ada bekerja sampai anak cucunya ada. Apakah meminta roti? Tidak ada. Karena dia mau hidup dan seluruh keadaannya dipimpin oleh Tuhan. Mari persekutuan Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Roh Kudus hadir dan mau memimpin kita. Komitmennya itu ada pada kita. Mau dipimpin atau roh lain yang memimpin kita. Pencurahan Roh Kudus menunjukkan bahwa Allah sangat mengerti ya dari hidup kita hari ini. Sebagai Bapa, buka hati, buka hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan tahu kekurangan dan keterbatasan kita. Oleh sebab itu Roh itu akan menguatkan kita. Roh itu akan terus menolong kita dalam kehidupan kita. Semoga firman ini memberkati kita sebagai Bapak-Bapak yang selalu mau dipimpin oleh Roh Allah sebagai anak-anak Allah. Amin. Kau hadir di sini.